Pentungan. Pentungan apa ya? Pentungan hansip salah. Pentungan maling bukan. Pentungan ronda juga salah. Pentungan apa sih Neneng ya, bikin bingung gua aja. Pentungan apa ya? Cepat pentungan. Aduh, lu bikin kaget gua aja, Ding. Tapi kebetulan Ding lu ada di Semarang, Ding. Ding, gua mau tanya sama lu nih. Si Neneng kan mau gua jadi lakinya. Tapi dengan syarat. Apaan? Asal gaji gua gede, sabetannya juga yang gua bikin bingung, pentungan gua gede. Nah, pentungan gede, pentungan apaan ya, Ding ya? Iya. Ya, lu malah ketawa. Tahu gak sih lu? Lah tahu gua, Boski. Lu mau tahu? Pentungan yang demenin perempuan. Oh. Pentungan yang didemenin perempuan. Pentungan apaan ya? Buset. Lu pikirin diri dah. Dasar goblok, tolol, botak, Helmi. Lagi lu mau ngapain sih? Neneng itu kan udah punya suami. Lu jangan deketin dia. Cari masalah lu. Tapi kan mau cerai. Tapi kan lu ngojok-ngojokin dia. Siapa yang ngojok-ngojokin? Si Neneng tuh mau cerai sendiri. Lagi juga, Ding, si Neneng itu mau sama gua udah lama, Ding, cinta sama gua. Cuma gua nggak berani ngelamar. Jadi orang lain ngeduluin. Dia kawin sama orang lain dah. Tapi kan sekarang cinta gua udah mulai tumbuh lagi, Ding. Boleh dong gua jaga perasaan cinta gua. Cinta itu tai kucing, rasanya kayak coklat. Lu jangan deketin dia dah. Nih gua kasih tau lo, Neneng itu lakinya preman. Lu jangan coba-coba cari perkara, bisa dibelah nih pala lu. Lu belum tahu siapa gua. Ding, gua nih nggak mempan dibacok dari jarak 5 meter. Ah buset. Lah jauh gimana mau bacok lu orang 5 meter? Ya lagian gua kan asisten kelurahan. Kalau dia macam-macam bisa aja gua kerahin seluruh ansip kelurahan buat ngeroyok dia atau nangkep dia. Beres dah. Lu belagu amat lo abang-abang asisten kelurahan. Ya ilah, dasar botak, goblok. Ayah lu, ntar gua juga yang susah tau nggak? Sama temen aja hitungan lu. Ansip. Pentungan apa ya? Pusing deh gua. Malahnya. Tapi kalau bangkuannya Kak Yuni itu ada di meja kolong dapur. Gimana sih Kak Yuni? Kan kita udah makan bareng-bareng. Kak Yuni juga ikut makan kan? Kapan Kak Yuni ikut makan bangkuang? Itu tuh yang semalam dirujak. Jadi yang rujak kemarin itu bangkuannya Kak Yuni? Iya. Soalnya kami kira itu bangkuannya Bang Boski. Masalahnya waktu kita tanya, kata Bang Boski ambil aja. Jadi ya kita rujak. Yuni, aku mau tanya ya, perempuan kan sama pentungan, pentungan apaan ya? Pentungan kepalamu botak. Pentungan kepala apaan ya? Bingung gitu. Kepala. Aneh emang. Tahu resek gitu ya jadinya. Telepon tuh Kak. Iya. Jangan-jangan ke Wahyu. Iya. Ntar terusin lagi ya. Iya. Jadi kayu balik enak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyut ya? Iya, dengan siapa ini? Masa sih nggak ngedein suara saya? Saya Wahyut. Wahyu. Ada apa kamu nelfon saya yuk? Saya mau ngajak kamu ngabuburit lagi. Nanti saya jemput ya. Ngabuburit.
Aduh, gimana ya? Aduh, kayaknya kita udah terlalu sering jalan keluar deh. Takutnya nanti ibu marah loh. Udah deh, kalau cuma ngadepin masalah itu, biar Wahyu yang ngadepin. Wahyu yakin Ibu Panti pasti ngizinin. Tapi kali ini jalannya jangan sama si Buyung, Isro, Mamat, tapi sama Ine sama Maya ya. Aduh, gimana ya? Udah deh Yud, nanti Wahyu jemput ya. Tuh ya. Dah Yud. Kak, siapa tuh? Wahyu. Jalan dong kita. Apa? Kayaknya gue harus sering-sering nyerang nih, biar dia takluk. Kalau nggak kayak gitu, gimana bisa berhasil? Ada apa, Yu? Nggak ada apa-apa kok, Mam. Ada yang sembunyiin dari Mama. Kenapa? Ada masalah? Wahyu mau ngajak jalan Iyut, Mam. Sekarang jujur aja deh. Sebenarnya siapa sih keluarga Iyut itu? Sepertinya kemarin waktu dia kesini kamu banyak melindunginya. Kayak takut ada rahasia yang terbongkar. Rahasia apaan sih, Mam? Mam, Iyut tuh emang bener-bener orang kaya. Keluarganya terpandang. Pokoknya kalau Mama udah berbesanan sama dia, Wahyu yakin Mama pasti gak akan rugi. Kamu ini kecil-kecil kok bilang besanan. Tugas kamu itu hanya belajar. Terus kalau udah selesai kuliah, kerja, baru mikirin macem-macem. Jadi Wahyu gak boleh pacaran dulu nih. Boleh sih, tapi kamu tuh pacaran yang bener. Cari pacar dari keluarga yang jelas, yang terpandang. Jangan keluarga berantakan kamu pacarin. Itu bikin kamu pusing dan mengganggu belajar kamu. Jadi Ma, tenang aja. Pokoknya Wahyu bakal ngasih yang terbaik buat Mama ya. Ada apa lagi sih, Ma? Itu loh Pak, kayaknya si Wahyu itu menyembunyikan sesuatu tentang si Iyut. Kayaknya dia naksir Iyut Pak. Mama jadi khawatir. Memangnya kenapa? Wajar kan kalau anak remaja itu pacaran? Memang sih Pak. Tapi kalau yang dipacarin itu dari keluarga gadis berantakan, kan bikin pusing si Wahyu sendiri. Malah bisa merusak si Wahyu. Makanya kita harus menyelidiki siapa si Iyut itu Pak. Ya udah, Mama aja deh yang ngatur. Papa sih ikut aja. Iya, ada apa Bu? Pakai tanya ada apa lagi? Kalian nggak lihat apa ini? Semuanya berantakan. Tadi kita udah beresin Bu, sekitar setengah jam yang lalu. Iya Bu, saya juga udah ngepel. Yang namanya udah dipel dan diberesin, nggak akan berantakan kayak begini. Kalian ngapain aja sih? Saya lagi mijitin nenek Bu. Saya juga habis ngerapiin kamar nenek. Saya kan udah bilang berkali-kali, kalian ada di sini bukan buat ngurusin tuh nenek-nenek, tapi kalian di sini untuk membantu saya. Tapi nenek kan lagi sakit Bu. Siapa bilang dia sakit? Dia tuh udah sembuh, cuman dia keenakan karena kalian urusin terus. Udah, sekarang kalian bereskan ruangan ini, saya yang ngomong sama dia. Ibu, dengar ya. Sekali lagi, saya bilang sama ibu, keberadaan Ida dan Slamet di sini bukan cuma buat ngebantuin ibu doang, tapi mereka di sini untuk ngebantu kita semua. Kamu juga harus ingat Isya, mereka itu kan kamu bawa ke sini bukan untuk jadikan pembantu, tapi untuk jadikan anak. Tapi apa yang terjadi? Di sini mereka kamu jadikan pembantu tanpa kau berikan hak mereka sebagai anak. Loh, itu kan urusan saya, bukan urusan ibu lagi. Lagi pula kan awalnya ibu juga ngedukung saya kan? Iya, ibu akui. Tapi ibu sekarang sadar bahwa itu nggak benar Isya. Jadi ibu harap kamu perlakukanlah mereka sebagai anak, jangan sebagai pembantu. Kan maunya Sing juga begitu. Kok ibu jadi ngebela mereka sih? Ibu bukan membela mereka, Isya. Ibu membela kamu, nak. Jangan sampai kamu menyiksa anak yatim piatu. Kalau orang nyiksa mereka akan mendapatkan azab yang besar.
besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu. Lalu kenapa sekarang ibu menjadikan mereka pembantu? Ibu minta semua urusan ibu mereka ngurusin. Karena ibu sekarang sedang sakit, Isya. Kalau ibu sudah sehat, ibu tidak akan menyuruh mereka. Siapa bilang ibu masih sakit? Ibu sudah sehat kok, cuman ibu manja. Udah. Pokoknya sekarang saya nggak mau tahu. Ibu tidak boleh lagi menyuruh-nyuruh mereka tanpa perintah dari saya karena mereka adalah orang-orang saya. Baik, Isya. Kalau itu mau kamu, ibu tidak akan menyuruh mereka lagi. Dan ibu tidak akan tinggal di sini lagi. Ibu akan pergi dari sini. Oh, silahkan aja. Saya nggak akan melarang kok kalau ibu mau pergi. Tapi ingat ya Bu, tolong kalau masing tanya, ibu bilang bukan saya yang mengusir ibu dari rumah ini, tapi memang ibu yang berkeras pengen pergi dari sini. Ya Allah. Ampuni dia ya Allah, Tuhanku. Bukakan hatinya ya Allah, Tuhanku. Jadikanlah dia seorang istri dan seorang ibu yang baik ya Allah. Pokoknya ini peringatan terakhir. Sekali lagi kalian hanya memperhatikan itu nenek-nenek, saya nggak akan kasih makan. Paham? Kayaknya kita serba salah ya, Mat. Berbuat baik, salah. Berbuat salah, malah tambah salah. Ini kan bulan puasa. Harusnya Bu Isya sadar dong. Yang namanya bulan puasa kan harusnya dimanfaatin untuk ibadah. Bukannya untuk ngomel-ngomel. Hus, udah deh. Kamu jangan ikut-ikutan ngoceh. Kita ini kan cuma anak yatim piatu yang dijadikan sebagai seorang pembantu. Jadi nggak punya hak untuk bicara, you know? You know. Apa? Kalian kesini untuk melamar putri saya? Iya Pak, hanya itu satu-satunya solusi bagi perusahaan anak kita. Daripada mereka berpacaran di belakang, mungkin akan beribat dosa. Lebih baik kita nikahkan saja mereka. Tidak. Apa Bapak tidak tahu kalau anak Bapak itu begajulan? Yang kerjanya hanya hura-hura tiap hari ke disko. Sedangkan anak kami itu terpelajar, Pak. Dia tidak pernah keluar malam. Kalau dia sampai bersuami dengan Danu, kami tidak akan pernah merestui dan kami tidak akan pernah rela. Maaf Bu, bukan maksud saya menggurui Ibu. Tetapi yang namanya manusia, satu waktu pasti akan berubah. Demikian pula Danu, dia telah berjanji kepada saya akan berubah sifatnya dan kelakuannya kalau dia bisa menikahi Tanti. Tetap tidak, Pak. Karena Tanti sudah saya jodohkan dengan orang lain. Asal Bapak tahu ya, kalau Danu ini sudah menyembunyikan putri kami. Kalau dia sampai tidak memberitahu di mana putri kami berada, maka Bapak sekeluarga akan saya bawa ke polisi. Silahkan kalau Bapak mau melaporkan kepada polisi. Tapi ingat, masalah ini bukan masalah penculikan. Karena Tanti pergi dari rumah atas kemauan sendiri, bukan karena ajakan anak saya. Tetapi kalau Bapak ingin melaporkan kepada polisi, saya juga bisa melaporkan kepada polisi. Karena Bapak telah mencemarkan nama baik kami. Oke, untuk kesepakatan bersama, saya mau nanya, di mana putri kami sekarang berada? Maaf Om, saya nggak bisa kasih tahu. Hah, justru itu yang harus saya laporkan ke polisi. Kalian ini tahu di mana putri saya berada, tapi kalian tidak mau memberitahukan kami. Ya, ini yang akan saya laporkan. Enggak Om, enggak. Itu atas keinginan Tanti Om, bukan atas keinginan saya. Saya hanya menjalankan amanat Tanti. Pak, daripada kita ribut terus dan permasalahan tidak akan selesai, lebih baik kita ikuti saja kemauan mereka. Mereka toh sudah dewasa dua-duanya. Apa salahnya kalau mereka menikah? Maaf ya Pak ya. Lagi pula kami ini bukan keluarga yang tidak mampu. Saya rasa kalau Bapak menjadi besan saya, Bapak tidak akan malu lah. Apa? Bapak tetap melindungi anak yang salah? Ingat Bu, anak saya tidak bersalah. Justru anak saya ingin bertanggung jawab sebagai anak laki-laki. Baik, berarti kita tidak menemukan kata sepakat ya. Masalah ini harus saya tetap laporkan ke polisi. Silahkan kalau Bapak terus ngotot. Tapi saya ingatkan, hal ini tidak akan memecahkan masalah. Kalau begitu, saya permisi. Selamat siang.
Danu, ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan putri kami tidak akan pernah memaafkan kamu. Baik Tante, Tanti akan aman-aman aja. Ayo Ma. Gimana dong, Pak? Saya rasa mereka itu benar, Pak. Tanti kan anak mereka. Jadi mereka punya hak untuk menemui Tanti kembali, Pak. Danu, kalau kamu memang sayang sama Tanti, sebaiknya kamu kembalikan dulu Tanti ke orang tuanya, Dan. Setelah itu, nanti kamu bisa bicara baik-baik sama mereka. Gak bisa, Ma. Ini sudah jadi sikap saya sama Tanti. Kalau akhirnya saya masuk penjara cuma gara-gara masalah ini, saya siap kok. Bagus, Datuk. Itu baru namanya anak bapak. Ke rumah Mas Adi. Iya. Karena menurut saya, ini adalah satu-satunya jalan supaya kamu tidak diganggu-gugat oleh siapapun lagi. Kamu kenapa jadi ragu-ragu seperti ini, Is? Padahal kan kemarin kamu sudah setuju, kan? Bukannya saya takut, Mas. Saya cuma tidak enak kalau hanya gara-gara saya, Mas Adi harus berantem lagi dengan keluarga Mas. Kamu kenapa sih? Pakai muter-muter segala kembali ke masalah itu. Saya kan sudah bilang sama kamu, masalah itu biar saya yang tangani. Yakinlah, semuanya pasti akan lancar. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.